Apa itu kode etik pengguna informasi teknologi? Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat norma, nilai, dan aturan tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, serta apa yang salah dan buruk dalam pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Apa tujuan utamanya? Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, serta tidak merugikan orang lain atau masyarakat umum. Siapa yang harus mematuhi kode etik ini? Semua orang yang menggunakan teknologi informasi harus mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi, termasuk para pejabat dan profesional di bidang teknologi informasi. Dan mengapa kode etik tersebut penting dalam dunia teknologi informasi? Kode etik ini penting dalam dunia teknologi informasi karena dapat membantu menghindari penyalahgunaan teknologi informasi dan memastikan bahwa pengguna teknologi informasi dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Jika kode etik pengguna informasi teknologi diabaikan atau tidak diterapkan, maka ada beberapa resiko dan dampak negatif. Di antaranya, yang pertama yaitu keamanan informasi yang rentan terhadap serangan cyber seperti hacking, virus, dan malware. Yang kedua yaitu penyebaran berita hoaks dan informasi palsu yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti pembajakan, pencurian data, dan manipulasi informasi. Yang keempat yaitu ada dampak negatif pada reputasi perusahaan atau organisasi, di mana pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi informasi dapat merusak citra perusahaan atau organisasi. Yang kelima yaitu pelanggaran privasi data, di mana informasi privasi seseorang dapat dicuri atau digunakan tanpa izin. Kode etik pengguna informasi teknologi dapat memitigasi resiko dan konsekuensi negatif yang didefinisikan sebelumnya dengan cara yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu mendorong praktik-praktik yang lebih aman dan etis dalam penggunaan teknologi informasi seperti menjaga privasi data dan tidak menyebarkan informasi palsu. Dan yang terakhir yaitu menetapkan standar etika yang jelas dan tegas dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini saya akan memberikan satu contoh, yaitu kode etik dapat mendorong pengguna teknologi informasi untuk menghindari cyberbullying dengan cara tidak melakukan pelecehan atau intimidasi melalui media sosial atau platform lainnya. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh nyata atau skenario betapa kode etik pengguna teknologi informasi berperan penting dalam menghindari dampak negatif atau penyalahgunaan teknologi adalah larangan membuat atau menyebarkan malware. Pedoman etika ini membantu mencegah penyebaran perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem komputer atau mencuri informasi pribadi. Contohnya adalah larangan penyalahgunaan data pribadi yang dianggap sebagai pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi. Pedoman etika ini membantu melindungi privasi individu dan mencegah penyalahgunaan informasi pribadi. Kegagalan untuk mematuhi pedoman dapat menimbulkan konsekuensi negatif seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk menyadari pedoman etika saat menggunakan media digital atau berkomunikasi secara bertanggung jawab dan aman. Baik, di sini yang terakhir saya akan menguraikan manfaat penting dari mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi baik dari perspektif individu maupun dari sudut pandang organisasi dan masyarakat secara lebih luas. Berikut adalah beberapa manfaat dari mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi dari perspektif individu.
Yang pertama yaitu menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi. Yang kedua, mencegah pelanggaran etika dan hukum dalam penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk menganalisis secara kritis situasi dan mengambil keputusan yang baik berdasarkan penilaian moral yang mendalam. Yang keempat yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan profesi. Dari sudut pandang organisasi, yang pertama yaitu meningkatkan integritas dan reputasi organisasi. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Yang keempat, mencegah pelanggaran etika dan hukum dalam penggunaan teknologi informasi. Dari sudut pandang masyarakat secara lebih luas, yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran akan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, meningkatkan perlindungan terhadap privasi dan keamanan informasi pribadi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan dan produk yang ditawarkan oleh organisasi. Yang keempat, yaitu meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan teknologi informasi. Baik, mungkin itu beberapa penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.